Saudara-saudara yang berbahagia, ya. Mari kita lihat apa sih dampak dari kesenjangan ekonomi tadi. Tadi saya ingin menggali 3 orang tadi itu, apakah sudah bisa memahami ini. Dampak kesenjangan ekonomi, satu, peningkatan kemiskinan. Tadi yang ditanyakan oleh pertanyaan kedua, ya. Ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, biasanya tidak mungkin orang ini tinggal di desa atau di kampung. Orang ini pasti tinggal di kota. Ya kan, tidak mungkin kan, adakah orang kaya mau tinggal di desa tuh? Ya kan, ya dia tidak tinggal di desa, dia punya aset di desa, dia punya tanah besar, bahkan ribuan hektar di daerah-daerah kita, tetapi dia tetap tinggal di kota metropolitan. Banyak orang lainnya tetap hidup dalam kemiskinan sehingga kesenjangan ekonomi secara langsung memperburuk tingkat kemiskinan. Nah, itu tadi. Ya. Yang bertanya di pertanyaan ketiga tadi itu. Kedua, ketidakstabilan sosial dan politik. Kemiskinan itu bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kesenjangan ekonomi yang besar seringkali menimbulkan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu protes, demo, kerusuhan, ya kan? Kalian ingat beberapa waktu lalu itu ada kerusuhan ya di perusahaan sawit kan? Mungkin sudah kalian lihat di WA ya. Kalian masih SMA waktu itu ya. Dan ada penembakan lalu ada yang meninggal masyarakat ya, masyarakat adat lah. Bahkan konflik. Nah, ini terjadi. Ketimpangan yang dirasakan dapat menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan masyarakat. Bahkan terjadi proses pencurian ya dan sebagainya. Ya, akibatnya apa yang terjadi ya? Orang yang memiliki lahan ya merasa juga dirugikan. Ya, terjadilah konflik. Nah, itu konflik-konflik pertahanan ini menjadi masalah. Ketiga, penurunan mobilitas sosial. Nah, kemarin kita belajar tentang mobilitas sosial. Banyak yang setelah membuat resume. Saya pikir resumenya sudah oke. Tetapi apakah memahami itu? Jadi penurunan mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial dan perubahan sosial, tetapi ada masalah sosial. Nah, penurunan mobilitas sosial ini akhirnya ya di masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi besar, mobilitas sosial, kemampuan seseorang untuk mengubah status ekonomi atau sosialnya cenderung rendah. Tadi ya yang Maternus tanya itu tadi itu. Ya. Kalau si Pira tadi dari Ambalau, kalau misalnya orang tuanya tidak mampu, ya, dia tidak memiliki sumber pendapatan, bagaimana mau mengirimkan anaknya pergi dengan ongkos 1 juta? Ya kan? Untuk bisa. Nah, mobilitas sosialnya akan terhambat. Dia akan ya paling tamat SD saja, SMP saja, SMA saja, ya udah. Sekarang mobilitas sosialnya dia pergi ke kota, kan begitu. Mereka yang lahir di keluarga miskin memiliki peluang yang kecil untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Itu. Jadi ingat ya, peluang ya. Jadi keluarga miskin itu memiliki peluang yang kecil untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Ya. Keempat, masalah kesehatan masyarakat. Nah itu. Kesenjangan ekonomi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Mereka yang berada dalam golongan miskin lebih rentan terhadap penyakit karena akses mereka terhadap layanan kesehatan dan nutrisi yang baik sangat terbatas. Makanya kalau kalian dulu ada program imunisasi di sekolah, pembagian obat cacing, ya kan, kemudian ya pada saat sekarang semoga ya programnya dilakukan, ya kan, program pembagian makanan bergizi dan sebagainya, ya kan. Bagaimana ini tidak menjadi masalah? Yang 5, rendahnya produktivitas nasional. Ini bahaya nih. Ya, kalau masalah kemiskinan tidak diatasi, kemudian masalah kesenjangan ekonomi tidak diatasi, menjadi rendahnya produktivitas nasional. Ada beberapa negara yang sudah mengalami kebangkrutan. Kalian tahu Bangladesh? Ya, Sri Lanka ya, coba baca itu ya. Bangkrut negaranya. Karena apa tadi? Rendahnya produktivitas nasional akibat kemiskinan, kemudian sering dilanda bencana, stabilitas politik yang tidak stabil, ya kan? Apa yang terjadi? Kesenjangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, ya. Ketika sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan, daya beli mereka rendah. Ya, mau beli baju Natal tidak bisa. Gimana? Ya. Kalau kalian masih bisa beli baju Natal itu berarti ini ya. Tapi sekarang kalau kalian pergi ke mall-mall ya, sepatu itu 2 juta. Halo?
Ya, saya baru pergi beberapa hari ke mall ya. Wah, ini sepatu-sepatu yang dulu harganya mungkin 500.000 sekarang sudah 2 juta walaupun didiskon. Diskonnya 50% jadi 1 juta ya. Kok bisa mahal seperti itu? Ya itu tadi. Dampak dari yang namanya terjadinya inflasi. Sehingga permintaan untuk barang dan jasa turun yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi nasional. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau harga mahal itu sebenarnya terjadi yang namanya krisis. Kalau kalian beli pakis dulu misalnya 1.000 5 ikat, lalu tiba-tiba naik 5.000 satu ikat, itu terjadi yang namanya krisis. Ya. Lalu kalau kalian makan di daerah Stakan misalnya itu mahal, geprek itu jadi 25.000, bayangkan. Kalau yang tidak masak, ya sakit. Makanya saya katakan, kalau kalian mau hemat, ya pasti kalian harus beli ya masak nasi, ya kan? Lalu ya lauk, ya silakan dibelilah yang sehat ya. Tapi kalau kalian beli terus itu bayangkan kalau misalnya di Stakan tuh jualnya 25.000, kalikan 3 kali makan 75.000, satu hari belum bensin 25.000, 100.000. Jadi duit yang harus kalian 30 hari itu yang harus kalian sediakan biar kalian bisa hidup di kota 3 juta. Ya kan bisa make orang tua kalian. Emangnya kalian sendiri yang diongkos? Ya. Nah itu. Maka jadi mahasiswa itu harus rajin-rajin ikut kegiatan. Bisa makan gratis, ya kan? Ngopi gratis. Enggak? Ya. Upaya mengatasi kesenjangan ekonomi itu apa? Yang pertama reformasi pendidikan. Nah, ini reformasi pendidikan. Kalian sudah dapat akses yang terbaik. Kalian perhatikanlah, mungkin sekolah-sekolah swasta tuh punya akses yang terbaik, ruangan yang terbaik. Kalian bisa nanti pergi ke Santo Petrus, Gembala Baik, ya. Bagaimana kalian membandingkan ruang kelas tuh? Kalian pergi ke Santo Paulus, ya, sekolah-sekolah Katolik lah. Kalian foto ruangannya dengan foto ruangan kalian. Tapi karena kalian tadi pola hidup bukan pola hidup yang ini, ketika mendapat sesuatu kacak kecek HP itu, ya, tidak pernah masang AC, buka AC, remote tak hilang digigit, ya kan? Remote AC bisa hilang macam mana cerita? Hah? Kata orang Pontianak sepuk lalu remote dikocek. Ya kan, baterai digigit. Akhirnya kalian korban. Bukan kami, Pak. Siapa yang ngambil remote-nya? Ya kan? Nah, ini. Marah dengan dosen, habis kabel digigitnya. Cabut, rusak. Proyektor dibanting. Wah. Jadi coba kalau misalnya tidak berpikir positif, ya bahaya. Ya. Bangku dilempar. Oh, ya kan? Ini udah terjadi. Toilet pesing. Bayangkan toiletnya canggih, bisa nyemprot. Seharusnya toiletnya bisa nyebokkan kita, lalu kalian harus ini ya. Ngangkut air aja untuk bau pesing kalian tidak mampu. Syukur gak kalian PKK 1? Coba kalau PKK-nya sana tuh. Saya sudah ngajar yang PKK atas tuh. Toiletnya balah. Kalah-kalah dengan toilet kami yang zaman SMP dulu. Zaman SMP tuh tak perlu air, cukup lubangnya ke bawah. Ini toiletnya bagus, semuanya bagus ya. Tapi akibat tadi itu. Ah itu tadi ya. Mohon maaf saya tidak mengatakan, tapi akibat pola-pola, makanya reformasi pendidikan itu kalian dapat ya fasilitas bagus. Masa AC itu kan, remote entah kemana. AC dihidupkan 24 jam mana enggak hancur barang tuh. Ya. Jadi sesuatu yang baik itu rawatlah. Bukan untuk kita, tetapi untuk diri kita, bahwa kita sebagai orang muda Katolik itu punya integritas. Jadi peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Program pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasi juga dapat meningkatkan kesempatan ekonomi bagi mereka yang kurang mampu. Di Stakan tuh ada program, ya, ada tempat musik ya, main keyboard kan. Banyaknya mainnya di kapelnya pula. Ya kan? Lupa dia sebenarnya ada lab musik.
Sebenarnya kalau kalian mau belajar musik, ya memang kalau belajar musik di Yamaha tuh bisa puluhan juta habisnya. Tetapi sebenarnya di situ bisa kalau kalian itu. Sekarang kan ada panduan dari YouTube. Nah, cobalah. Kalau mau beli keyboardnya itu kan paling murah keyboard berapa juta ya? Ya 4-5 juta. Nah, tapi kalau kalian tak punya program keterampilan nanti, ya. Nah, yang rajin belajar ya pasti bisa. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan infrastruktur ya. Pemerintah dapat mengupayakan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis. Ya. Jadi untuk upaya mengatasi kesenjangan ekonomi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan pajak yang progresif. Nah, ini ya. Jadi kita ini ya berbangga juga ya. Khususnya Kota Pontianak itu dia tidak menggunakan APBN untuk pilkada nih. Dia menggunakan APBD loh. Hanya 2 kota di Indonesia itu dari beberapa itu ya. Kan dia menyelenggarakan pilkada tuh 545 kalau tidak salah. 37 provinsi pemilihan gubernur karena satu provinsi itu tidak mengadakan pemilihan karena daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, sisanya kabupaten dan kota. Dan di Kota Pontianak karena APBD-nya itu mampu, ini mendapat apresiasi itu dari negara. Hasil dari pajak tadi itu. Kalau tidak dikorupsi, pajak tuh luar biasa. Nah, makanya kalau orang korupsi, dampaknya itu bisa membuat kemiskinan struktural terjadi. Kita tidak dapat mendapat akses. Contohnya daerah Melawi itu, kayunya diambil, jalan tak dibuat. Daerah Sanggau, ya, tambangnya diambil, daerah-daerah tertentunya tidak. Ya. Putu Sibau misalnya, itu kan orang tahu, ya, walet Putu Sibau, ikan arwana Putu Sibau, bahkan ya daun puri ya, kratom. Tapi yang menikmatinya siapa? Masyarakat hanya bisa menikmati sedikit. Dan itu udah terjadi, ya. Makanya kita luar biasa, ya. Kita bisa contoh Kota Pontianak, ini Kalimantan Barat nih. Bisa menyelenggarakan pilkada pakai APBD. Ya. Nah, bayangkan desa-desa itu dikasih insentif ya untuk pembangunan itu. Kan dana desa itu kan 1 miliar. Ya memang untuk kebutuhan operasional kantor dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk pembangunan jalan desa, saya tidak tahu di Kalimantan Barat yang punya APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Kalau di Jawa tuh udah ada deh. Saya lupa di daerah mana tuh, luar biasa tuh. Kepala desanya S2. Maka saya katakan dengan kalian, kalau kalian pun tidak dapat akses untuk mengajar, kalian bisa mengajar masyarakat menjadi kepala desa. Bayangkan kalau misalnya, berapa orang nih? 46 orang ini jadi kepala desa, pastilah. Ya kan? 8 tahun kan, satu periode. Dana 1 miliar, 8 miliar. Wah, desanya luar biasa tuh. Ya. Di satu desa tuh di daerah Jawa itu ya, saya lupa daerah mana itu, kepala desanya S2. Ya, karena pendidikan tadi itu. Jadi dia bisa membiayai ya dengan APBDes itu 98 orang. Gaji UMR loh. Nah, di kita ada enggak yang seperti itu? Ya itu akibat tadi, kalau kepala desanya mohon maaf tidak beriman, tidak berpendidikan tinggi, kan beriman. Ya. Beriman nih beri yang nyaman-nyaman untuk masyarakat kan? Nyaman jalan, nyaman air, kan enak. Kalau kalian punya kepala desa gitu pasti kalian pilih kan? Bukan yang ngasih gola kopi, yang ngasih duit, lalu money politik pula. Kalau dia money politik siap-siaplah dana desa diambilnya. Ya udah gitu-gitulah kampungnya, desanya. Ya. Jadi itu penting untuk ya menahan dampak dari itu. Kemudian dukungan untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, buatlah usaha produktif tuh. Saya berharap kalian nanti itu bisa buat UMKM.
minimal kalian membiayai diri sendiri. Ya. Memberikan dukungan beberapa bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar bagi UMKM dapat membantu mengurangi kesenjangan karena UMKM cenderung menyerap tenaga kerja lokal dan membantu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Kan tidak mungkin kalian misalnya buka rumah makan, ya, rumah makan khas daerah. Kan tak mungkin tukang cuci piringnya harus kalian rekrut dari sarjana kan? Pasti kalian rekrut dari orang-orang lokal di situ kan? 5. Program subsidi dan bantuan sosial. Nah, ini masalah biasanya subsidi dan bantuan sosial ini karena bisa penyalurannya tepat atau tidak tepat. Kalau tepat baguslah dia. Ya. Sekarang itu kan KIP, Kartu Indonesia Pintar, KIP ya kan, atau misalnya ya siapa yang di sini dapat bantuan sosial nih? Ada? Coba berapa orang? Yang kayak KIP itu, Kartu Indonesia Pintar ke Kartu Indonesia apa? Ada nggak? Pasti ada. DEPI kan. Ya, luar biasa. Karena apa tadi itu? Bapaknya tidak pegawai negeri. Bisa jadi penghasilan bapaknya lebih tinggi kan. Tapi kan tidak tercatat oleh negara. Ya puji Tuhan. Ya gunakan KIP tuh dengan baik. IPK-nya harus tinggi. Kalau tidak salah ada syaratnya ya. IPK yang minimal berapa tuh? 3 koma ya kalau tidak salah. 4 minimal. 3. IPK-nya harus 4. Itu sih. 3/3. Harus 3,43 ya minimal. Kalau enggak nanti KIP-nya dicabut ya. Nah, berarti harus 3,5. Sayang kan? Nah, jadi yang dapat KIP itu program subsidi dan bantuan sosial ya. Bantuan langsung kepada masyarakat miskin seperti bantuan tunai, subsidi pangan, dan program perumahan dapat membantu meringankan beban ekonomi kelompok kurang mampu. Seandainya nanti itu kalian KIP-nya itu bagus, IP-nya bagus, kalian malah bisa beli rumah pakai KIP-nya. Ada satu mahasiswa, dia sampai sarjana, jadi KIP-nya itu bisa membantu adiknya. Dia kan, karena dia bekerja kan. Nah, keenam, mendorong kesempatan ekonomi yang setara ya. Kebijakan yang mendorong kesempatan yang sama seperti undang-undang anti diskriminasi dapat membantu mengatasi kesenjangan. Ini mencakup akses yang setara terhadap pekerjaan, fasilitas publik, dan peluang usaha. Berikutnya tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, mengatasi kesenjangan ekonomi bukanlah tugas yang mudah ya. Dan membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara lain korupsi dan penyelewengan dana ini. Jadi tantangan kita adalah sebagai sarjana agama ini, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tantangan setan, iblis, hawa nafsu, dan dunia ini. Jadi kalau kalian nanti jadi kepala desa atau guru atau misalnya ketua organisasi atau apapun, hati-hati. Korupsi dan penyelewengan dana ini, karena duit ini beresiko nih. Korupsi di kalangan pejabat dapat menghambat distribusi dana atau bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin. Nah itu tadi Mater Nus tuh nanya. Mengapa? Ya karena tadi ada korupsi dan penyelewengan dana. Harusnya jalannya sampai ke kampungnya dibuat, tiba-tiba karena korupsi jalannya 1/4. Ya kan? Korupsi lagi jalannya 1/4. Atau bahkan jalannya 10%. Ya kan? Jalannya dibuat yang 1/4 udah rusak lagi. Mengapa? Karena orang melakukan korupsi itu di jalannya itu. Harusnya aspalnya tuh bisa berkualitas sampai 10 tahun. Belum nggak 1 tahun udah bahasa kami telait. Kena hujan udah habis. Ya enggak? Terjadi kan? Di aspal tiba-tiba kalian lihat, loh, sebulan udah berlubang. Ini aspal apa nih? Biasa kan? Nah, kalau misalnya ya kalian jalan itu paling nampak tuh. Kemudian resistensi terhadap reformasi pajak. Nah, sekarang penerapan pajak yang lebih tinggi pada kelompok kaya sering mendapat perlawanan karena dinilai mengurangi insentif untuk berinvestasi. Terkadang pajak-pajak ini untuk kita tegas, tetapi untuk kelompok-kelompok elit, kelompok yang mengendalikan kekuasaan direndahkan. Alasannya supaya untuk investasi dan sebagainya ya. Dunia ya.
Kemudian tantangan globalisasi, ini bahaya nih, tantangan globalisasi. Hati-hati pekerja-pekerja dari RRC, pekerja-pekerja dari ASEAN, Thailand, Vietnam, ya, pekerja-pekerja dari Laos yang memang Myanmar datang ke sini bukan dengan kosong, tetapi dengan keterampilan. Nggak heran misalnya banyak yang protes ada pekerja-pekerja, yaitu tadi global. Ya, globalisasi sudah terjadi. Nanti kan mau nonton nih, pasti mau nonton bola kan hari ini. Jepang lawan Indonesia, Indonesia lawan Jepang. Indonesia pernah membantai Jepang 7-0, tapi lama tahun dulu, tahun 63. Bayangkan zaman dulu Orde Lama. Ya. Siapa yang tidak berharap kita menang kan? Lalu pemainnya banyak naturalisasi kah? Iya. Itu akibat arus globalisasi. Memang berdarah Indonesia memang, dia tinggal di sana. Karena apa tadi? Ya, ada tantangan globalisasi. Jadi jangan pikir orang-orang itu adalah pemain asing. Dia adalah punya darah Indonesia, tetapi didatangkan lagi karena tantangan globalisasi. Jadi jangan cemburu, siapa yang tidak memiliki skill ya tidak dipakai. Nah, dalam era globalisasi persaingan dengan negara lain juga bisa memperarah ketimpangan jika industri lokal tidak mampu bersaing atau terpengaruh oleh arus investasi asing. Contohnya kita ini kan hanya jual sawit ya buahnya, jual TBS, tandan buah segar, harus ya. Tapi kalau ada yang pintar sedikit dia buat pemerasan TBS-nya. Jadi jual CPO-nya. Yang jual CPO lebih kaya daripada yang jual TBS. Yang jual TBS lebih kaya daripada yang kuli sawitnya. Yang kuli sawitnya ya tidak akan kaya-kaya. Makanya terjadi aksi reaksi, ya kan? Karena melihat TBS-nya ini, wah, punya perusahaan dicuri, lalu ditangkap polisi, tidak terima, bawa masyarakat. Nah, ini terjadi. Bisa terjadi pembakaran-pembakaran, bahkan terjadi penggulingan infrastruktur misalnya. Mobil-mobil dijungkir balik karena akibat itu tadi. Apalagi kalau yang dipakai itu, nah sekarang yang dipakai misalnya manajer-manajer lapangannya orang-orang lokal. Tapi kalau misalnya dicari manajer lokal sarjana susah. Ya kan? Lalu otot yang bermain, akhirnya baru pakai, ya kan? Nggak lagi pakai otak, pakai otot. Ya kalian paham lah itu ya, yang tinggal di daerah-daerah kan? Nah, untuk menghadapi itu bagaimana membuat masyarakat sabar kan? Jadi jangan sampai orang jahat mengendalikan orang baik. Ya, orang baik itu harus dikendalikan oleh orang baik. Cara mengendalikannya adalah dengan iman, beriman tadi. Kesenjangan ekonomi adalah tantangan serius yang memerlukan pendekatan terintegrasi dan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan pemerataan akses dan kesempatan, perbaikan ekonomi yang inklusif dapat terwujud dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.